Saya minta ayat di mana bidadari diciptakan untuk digauli oleh laki-laki yang beragama Islam. Di mana? Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Yesus yang ngomong ini ya. Yang mereka tidak enak, perumpamaan. Yang enak, itu yang benar. Kan begitu? Kenapa nggak penebusan dosa juga perumpamaan? Itu yang makanya saya heran. Penebusan dosa tidak ada di dalam Bible tercatat. Hah? Di bumi apa bukan di bumi? Bumi ini nanti akan lenyap. Tidak ada lagi. Berarti surganya bukan di bumi ini ya? Bukan di bumi lah ya? Bukan ya? Bukanlah. Karena Oke. Jadi kehidupan kalian di surga itu bagaimana? Oke, yang jelas di sana tidak disediakan perjaka-perjaka untuk perempuan dan bidadari-bidadari untuk laki-laki. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi di surga kalian nanti ini, kalian di sana dibangkitkan, ikut jasmani kalian atau tidak? Kita baca ya. Oke. Yohanan 5. Oke. Ayat 28 sampai 29. Izin ya Bang Kang Jo ya, izin sedikit ya. Biar saya dapat ini poinnya. Mbak Nora ya. Ayo. Mute dulu Bang ya, Kang Jo ya. Yohanan 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah heran akan hal itu, sebab saatnya tiba ketika semua orang yang berada di dalam kubur akan mendengarkan suaranya. Dan mereka akan keluar, yaitu mereka yang telah melakukan hal-hal yang baik menuju kebangkitan bagi kehidupan. Sedangkan mereka yang telah melakukan hal-hal yang jahat menuju kebangkitan bagi penghakiman. Kemudian Daniel 12. Bukan yang saya tanya, bangkitnya apakah ikut juga tubuh jasmani atau enggak? Kemuliaan, nanti disebut tubuh kemuliaan. Berarti tubuh kemuliaan itu berupa jasmani atau roh? Yang jelas tubuh kemuliaan di mana kita tidak akan mati lagi karena Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Jadi orang-orang yang benar selama hidupnya itu dibangkitkan bercahaya seperti cakrawala. Bukan, tubuh kemuliaan kan seperti ada tangan, ada kaki atau bukan gitu loh. Iya, kita seperti tubuh kita ini, cuman bukan tubuh seperti ini lagi, tapi tubuh kemuliaan karena bercahaya. Iya, dia berarti lengkap, ada tangannya juga. Terus apamu yang ada? Terus cuman ini. Karena kan ada data mengatakan kalian hidup seperti benar yang mana? Seperti malaikat atau ikut tubuh kemuliaan? Iya, tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu apakah malaikat itu berjasad, bertubuh, berdaging? Enggak kan? Kalau malaikat itu roh, ya nah, sementara katanya kalian hidup itu seperti malaikat. Nah, kalau kalian hidup seperti malaikat, bagaimana juga kalian dikatakan sementara Yesua saja terangkat ikut juga dengan tubuhnya, jasadnya. Udah belum? Oke. Nah, ini yang benar yang mana? Tubuh kemuliaan yang berupa bentuk fisik atau hanya roh? Nah, di situ maksudnya, mute dulu ya, aku minum dulu. Minumlah. Minum. Ya, lanjut. Karena harus banyak minum ya, karena kita ini banyak bicara. Tapi bicaranya berisi, saudaraku. Bukan udah lanjut lah. kosong. Ya, lanjut. Jadi gini Nora cantik. Ya. Matius 22 ayat 29 sampai 30. Ketika Tuhan Yesus HaMasiah menyatakan kepada orang-orang Saduki yang menganggap nanti di surga ya hari kebangkitan itu masih ada kawin-mawin, masih disediakan perempuan, masih disediakan laki-laki untuk ahu. Makanya Tuhan Yesus HaMasiah menyatakan, kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Pada hari kebangkitan tidak ada kawin maupun dikawini, tetapi akan menjadi seperti Nora. Bukan jadi malaikat, tapi seperti malaikat di surga. Hidup dalam kekudusan. Karena apa? Malaikat itu nggak kawin, Nora. Kamu pikir malaikat kawin? Itu maksudnya, Nora cantik. Bukan berarti kita jadi malaikat, tapi seperti malaikat. Hidup kudus, hidup benar. Tidak ada kawin, tidak disediakan nanti. Oh, untuk Mikana ya, karena sudah memberitakan Injil. Kamu dikasih perjaka 5.000 atau 1.000. Oh tidak, saudaraku, itu ajaran sesat kata Tuhan Yesus Masiah. Atau untuk siapa nih? Si Kang Jo ketika sudah bertobat lah, aku mau masuklah mengikut Tuhan Yesus Masiah, mana tahu ada dikasih bidadari. Oh, jangan seperti itu Jo, sesat kamu. Tapi karena saya hanya menggarisbawahi tadi apa yang Bang Mika. Lalu jangan dipotong, Bang. Jangan Jo, jangan terlalu dimasukkan ke hati. Dipotong. Saya biar dapat poin. Nah, lanjut Mikana.
Lanjut dulu omonganmu. Kang Jo maaf ya, bercanda aja Kang Jo. Kalau dipotong saya nggak dapat poin nanti. Lanjut Kana. Bagaimana lagi? Nah, Ya, jadi artinya bukan berarti kita bukan berarti kita jadi malaikat ya yang hanya roh doang, tidak. Tapi seperti Nora. Kalau seperti, kamu bisa nggak sih membedakan seperti atau menjadi? Ya Tuhan, tolong. terus lanjut. Jadi di 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 53 sampai 54 nanti kita akan ya mengalami menjadi tubuh kemuliaan di mana kita tidak akan mengalami penuaan, tidak akan sakit, tidak akan lemah, tidak akan mati lagi. Sehingga itu senada atau sinkron dengan ya yang dituliskan Rasul Yohanan di Wahyu 21 ayat 1 sampai 7 bahwa ketika di hari kebangkitan maka kita akan bersama-sama dengan Elohim Yeshua HaMashiach di mana kita tidak akan mengalami kematian, kesengsaraan, tidak Oke, akan ini pertanyaan menangis, pendek. tidak akan meratap. Nika, pertanyaan Tapi pendek. bahagia. Jadi di surga itu apa yang kita dapatkan? Baik, saya bacakan dalilnya ya. Oke. Bang Kang Jo di mute aja, di off cam aja kalau apa terlalu Kalau banyak. nggak turun aja lah Kang Jo, turun aja biar kita berdua aja sama Nora. Turun aja Jo. Ya. Ya. Apa Saya yang mau lanjut dulu ya, Mbak Nora. Enggak Bang Kang Jo. mau lanjut ke mana nih? Nanti kita nggak dapat poin. Ya. Kang Jo turun dulu atau bagaimana? Turun dulu lah. Enggak, saya penasaran tadi. Saya kan mau bertanya tadi ke Mbak Mikana. Kan ya tadi. Yang saya tanya itu tadi kan tentang hari kebangkitan. Mbak Mikana kan menyampaikan bahwa Mbak Mikana itu adalah penduduk surga yang ada di bumi. Nah, ini tertarik saya dengan penduduk surga yang ada di bumi itu. Makanya kan saya ingin tanya apakah ada gitu ya penduduk surga yang ada di bumi itu di dalilnya. Makanya Mbak Mikana tadi menyampaikan dalilnya itu, saya nggak dapat poin dalilnya itu apa. Karena Mbak Mikana menyampaikan kalau Mbak Mikana itu adalah penduduk surga yang ada di bumi. Yang ingin saya tahu adalah pertama, kalau kita masuk surga itu apakah harus mati dulu atau enggak? Karena Mbak Mikana menyampaikan bahwa Mbak Mikana itu penduduk surga yang ada di bumi. Ini poinnya ya teman-teman ya, penduduk surga yang ada di bumi gitu ya. Itu yang tadi disampaikan. Kalau memang penduduk surga, kalau yang kami tahu itu kan harus mati dulu baru dia apakah mau masuk surga atau neraka. Sedangkan Mbak Mikana menyampaikan saya adalah penduduk surga yang ada di bumi. Itu saya minta dalil, saya nggak ketemu dalil dari Mbak Mikana yang sampaikan. Itu Mbak Mikana. Saya ingin ke poinnya aja dengan pertanyaan saya Mbak Mikana ya, biar nanti saya cepat turun nih, biar saya pengen mendengarkan ceramahnya Mbak Nora nih. Saya senang banget sama Ibu Nora. Ya. Tapi Gitu ya? sudah dijawab tadi ya. Kita menjadi warga kerajaan Elohim itu dalilnya di Efesus 2 ayat 11 sampai 15 tadi ya, sampai 20 berapa? Ya udah dijawab tapi saya nggak ketemu poinnya. Yang ingin saya tanyakan di hari kebangkitan gitu ya. Udah, cukup. Kamu itu jangan framing, udah turun. Enggak, saya mau tanya hari kebangkitan. Saya hari kebangkitan nih, Mbak Mikana ya. Mbak Mikana kan udah disampaikan bahwa Mbak Mikana itu kan pasti masuk surga gitu kan ya. Masuk surga nih, pengikutnya Yesua pasti masuk surga. Nah, di hari kebangkitan itu mau ngapain Mbak Mikana? Dibangkitkan lagi mau diapain gitu? Toh Mbak Mikana kan sudah pasti masuk ke surga gitu. Ngapain dibangkitkan lagi? Kan sudah ditebus nih, gitu ya. Itu mau ngapain di kebangkitan? Silahkan. Iya kan nanti dibangkitkan bercahaya tubuh kita ini. Ya, mati dulu baru dibangkitkan untuk bercahaya. Bercahaya tubuh kami nanti bercahaya seperti cakrawala. Dalilnya Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Tetapi kalau orang-orang yang tidak melakukan kebenaran, yang tidak taat, tidak percaya atau melakukan kejahatan, dia dibangkitkan untuk dihukum, ya. Nah, saya akan jawab dulu pertanyaan si Nora. Nanti di surga kita diberikan apa? Saya bacakan dalil aja ya. Oke. Apa yang tertulis? Gimana? Oke. Wahyu. Wahyu 2 Oke. ayat 10. Hendaklah engkau setia dan taat kepadaku, maka aku akan memberikan kamu mahkota kehidupan ya. Terus juga Wahyu 21. Kemudian juga Yohanan 10 ayat 28. Tuhan Yesus masih berfirman. Tolong di-mute dulu yang lain, agak berisik. Kang Jo, di-mute Kang Jo. Oh ya udah. Tuhan Yesus HaMashiach berjanji dan memberikan keselamatan kekal. Yohanan 10 ayat 28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Nah, kemudian di Wahyu 21 ayat 1 sampai 7 ya. Bahwa di sini tertulis di mana kita tidak akan mengalami lagi maut, tidak ada air mata, tidak ada perkabungan, tidak ada tangis, tidak ada rasa sakit. Dan juga tadi di 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 54 di mana kita tidak akan mengalami penuaan, sakit, kelemahan dan kematian. Kemudian di ayat 6 sampai 7
Tuhan Yesus HaMasiah berfirman seperti ini. Dan dia berkata kepadaku, sudah jadi, akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu, dan aku akan menjadi Elohim baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku. Lalu di ayat 9 sampai 27 di sini menjelaskan bagaimana nanti keadaan tempat kita di sana, di mana rumah kita, kota kita itu penuh dengan emas, permata, berlian, dan lain sebagainya, ya. Yang dimana kita hidup dalam kebahagiaan yang tak tergambarkan. Nah, seperti itulah nanti upah kita di surga bagi yang tak dan setia kepada Tuhan Yesus HaMasiah. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Nora. Apakah yang disediakan di dalam surga, di surgamu nanti? Bagaimana dengan An-Naba 31-33? Apa yang disediakan di sana bagi kalian? Kang Jo dan Nora bisa menjawab di surga kalian apa yang disediakan? Karena saya baca di sini. An-Naba, coba bacakan An-Nabanya. Kamu bacalah Quranmu. Kau yang mengeluarkan data, kau baca dulu. Maksudnya apa? Begitu An-Nabanya. Oh, oke. Oke. Kenapa kamu takut membaca kitabmu, Nora? Tidak. Kamu yang membuka dalil, kamu juga yang membaca. Begitu dong. Kami belum ke sorga, kalau memikirkan kan sudah. Ya, baca dulu. An-Naba tuh bagaimana? Jangan-jangan si Nora nggak ada lagi Quran di rumahnya. Saya nggak bisa Kalau pegang. aku yang disuruh. Saya nggak bisa pegang mushaf Quran. Nggak, baca aja. Karena kamu bilang bagaimana di dalam An-Naba ayat 33, berapa tadi? 30 sampai 33 ya. Kamu baca, kenapa dengan An-Naba gitu loh. Kan harus kamu yang baca dalilnya. Baru kamu nanya. Oke. Gitu. Mulai ayat 33 ya. Ayat 31. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh, dalam kurung berisi minuman. Nah, ini gadis-gadis remaja dan sebaya ini, kalian di sana mendapatkan gadis-gadis remaja dan sebaya itu. Oke, sudah? Terus juga, bentar ya. Tapi satu-satu di sini ada lagi Al-Waqiah 35-36. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dalam kurung bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka. Udah nggak apa-apa Bang Kang Jo, jangan dipotong. Saya nggak dapat poin. Bagaimana? Kan dipotong tuh. Gimana? Di mana? Di Al-Waqiah 35-36. Kenapa? Sesungguhnya kami menciptakan mereka dalam kurung bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Nah, terus? Iya, jelaskan apa itu? Apakah kalian di sana mendapatkan gadis-gadis perawan-perawan? Oke. Sudah, Mikana? Iya, Ada lagi? Maksudnya biar jangan ada yang dipotong. Karena kan pertanyaanmu ini panjang. Dan terus saya menanggapi nanti jawaban kamu. Narasi kamu tentang surganya Kristen. Gitu loh. Sudah? Oke? Ya, silakan. Oke, surat Al-Waqiah dengan surat An-Naba tadi ya. Di situ gadis perempuan yang sebaya. Terus itu poin yang saya dapat. Terus di dalam surat Al-Waqiah, sesungguhnya kami menciptakan mereka. Mereka ini dirujuk kepada bidadari-bidadari dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Maksudnya apa? Ada suatu riwayat hadis yang menceritakan bahwa ada seorang nenek tua pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nenek itu berkata, wahai Rasulullah, berdoalah pada Allah agar dia memasukkanku dalam surga. Terus Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai Ummu Fulan, surga tak mungkin dimasuki oleh nenek tua. Nenek itu pun menangis. Maksud dari itu apa? Surat Al-Waqiah itu menjawab. Maksudnya apa? Memang yang masuk surga itu bukan orang-orang yang sudah tua. Tetapi di situ mereka akan kembali muda. Cantik seperti bidadari. Nah, kalau bidadari-bidadari yang dikatakan oleh saudara-saudara Kristen ini, oh kalian akan diupahi bidadari Nora, suami kalian akan menggoli bidadari, bla 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 perkawinan. Saya bingung nengok Kristen ini. Kenapa? Ketika mengatakan bidadari-bidadari, pemikiran mereka ke seksualitas. Jadi yang sebenarnya yang berpikiran selangkangan ini, saudara Muslim apa Kristen? Ketika Allah menciptakan bidadari-bidadari, dan Allah mengatakan yang akan masuk surga, penghuni surga itu tidak ada yang tua. Semuanya akan kembali muda. Perempuan itu akan kembali seperti sebaya umurnya. Dan di situ akan dibuat mereka seperti perawan lagi. Kenapa emangnya? Karena mereka akan apa? Bertemu kepada suaminya lagi. Ini yang saya bilang keadilan di dalam surganya Kristen dengan keadilan di dalam surganya Islam itu apa?
Saya jelaskan sama kamu Mikana, jangan dipotong. Izin ya, mungkin agak lama. Allah menciptakan bidadari-bidadari bukan untuk digenjotin. Bukan. Bidadari-bidadari itu maksudnya apa? Ketika pelayan-pelayan kami secantik bidadari, apa salahnya? Tuhan itu tidak esa lagi. Oh alah. Kang Jo, mohon maaf turun dulu ya. Desktop mutlak murni. Tetap sama Nora aja di atas ya. Terima kasih ya Kang Jo. Iya, Semangat. nah kita jadi kayak gini gak enak. Nah, Allah menciptakan pelayan-pelayan kami secantik bidadari, apa salahnya? Terus bidadari-bidadari ini siapa yang nanti akan miliki? Coba, sekarang kita pikirkan begini ya. Saya melahirkan seorang anak laki-laki, berumur 20 tahun. Nah, maaf, nauzubillah. Anak saya tiba-tiba Allah panggil. Dia belum merasakan yang namanya pernikahan di dalam dunia. Terus apakah Allah janjikan dia bisa memiliki pasangan? Bisa. Itulah keadilan Tuhan kami. Ada orang yang meninggal pada waktu masa mudanya, ada orang yang meninggal pada waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Terus apa keadilan Tuhan itu kepada manusia ini, kepada makhluknya, ketika Allah sudah cabut nyawanya, dia tidak merasakan kenikmatan dunia, termasuk kenikmatan yang namanya pernikahan. Ya Allah janjikan itu, kamu akan mendapatkan istri-istri yang soleha, kamu akan mendapatkan suami yang soleh. Itu wajar Mikana. Kita meminta kepada Allah suatu keadilan, ya Allah. Dia umur 20-25 tahun. Makanya jangan menganggap pernikahan itu adalah sesuatu aib. Ketika nanti di surga, Allah menempatkan laki-laki yang soleh akan mendapatkan istri-istri yang soleha. Kristen ini berpikiran begini, surganya Islam itu hanyalah selangkangan. Ketika dikatakan 72 bidadari, atau dikatakan di dalam surat Al-Waqiah, Allah menciptakan bidadari-bidadari, kenapa Kristen berpikiran hanya soal tentang kawin mengawin? Apakah di Al-Quran dijelaskan bidadari itu diciptakan hanya untuk digauli oleh laki-laki? Kalau ada seperti itu, tunjukkan satu ayat sama saya. Di dalam surah apa, ayat berapa, Allah menciptakan bidadari-bidadari itu untuk digenjotin? Gak ada. Hanya pemikiran saudara Kristen ketika bidadari-bidadari diciptakan, langsung mereka keselangkangan. Tetapi lupa, di dalam Wahyu 19 nomor 7, kalau Mikana mengambil data isi dari surga mereka di dalam Wahyu, saya tanya, di dalam Wahyu 19 nomor 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karena perkawinan anak domba, dan pengantinnya telah siap. Ini siapa perkawinan? Siapa anak domba ini? Kalau dikatakan kiasan, kita balikan ke original. Originalnya itu adalah wedding, pesta pernikahan. Dan pengantinnya di situ merujuk apa? Seorang perempuan. Jangan kau katakan kiasan, Mikana. Ternyata di surga kalian juga akan ada perkawinan anak domba. Kalau kamu mengambil isi surga kalian dari Wahyu, saya pertanyakan Wahyu 19 nomor 7, perkawinan siapa? Terus berikutnya, kamu mengambil juga di dalam Wahyu, isi dari surga kalian. Saya bertanya, surga kalian itu dikatakan di dalam Wahyu 12, ada di situ peperangan naga. Di mana iblis dengan malaikat-malaikat jahat berperang dengan malaikat Mikael. Hei, di surga kami gak ada peperangan naga. Maaf ya. Kan begitu. Cuman makanya saya bilang, kalau mereka berpikir bidadari-bidadari untuk digenjotin, saya minta ayat di mana bidadari diciptakan untuk digauli oleh laki-laki yang beragama Islam. Di mana? Karena di Al-Waqiah dikatakan menciptakan bidadari-bidadari. Itu maksudnya apa? Kami, umat muslim, ketika yang sudah lansia, yang umurnya mungkin sudah 90 tahun, masuk surga, apakah dia tetap tua? Tidak. Dia cantik akan seperti bidadari. Apa salahnya emang ya Mikana? Terus kalau bidadari disediakan untuk laki-laki yang soleh, apa salahnya Mikana? Itu keinginan, dengar. Keinginan manusia ketika sudah ada di surga, bukan hawa nafsu dunia lagi yang dibawa. Tidak ada rasa cemburu. Tidak ada di sana dikatakan mereka akan berzina. Tidak ada. Bahkan khamar pun saja yang diharamkan di dunia akan dihalalkan di surga. Karena udah selesai semua. Makanya di surga, di dunia itu Allah memberikan larangan. Kau patuh tidak? Jangan makan babi. Kau makan babi enggak? Makan. Jangan kau minum khamar. Kau patuh enggak? Kau ikuti. Saya tidak minum khamar. Saya menjauhi zina. Terus tiba-tiba dia mati dalam masa mudanya. Terus Allah janjikan apa? Ya di surga kau akan mendapatkan istri yang soleha secantik bidadari. Apa salahnya sih? Saya heran dengan Kristen. Nah, terus, itu saya sudah jawab ya. Kalau dikatakan si Mikana, surganya mereka akan hidup seperti malaikat-malaikat, saya akan berkata begini Mikana. Bukankah Elohim kalian mengajarkan begini, Nora, kami tidak diperbolehkan poligami. Oke, saya terima. Oh, Nora, kami diperbolehkan setia kepada satu istri. Oke, saya terima. Nora, ketika saya punya anak, saya akan mendidik anak saya untuk taat kepada Elohim. Oke, tujuannya apa? Tujuan kamu setia kepada suamimu, tujuan kamu setia kepada istrimu, tujuan kamu mendidik anak-anakmu agar anak-anakmu menjadi anak-anak yang baik, patuh, dan taat kepada Yesua HaMashiach. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke surga. Benar kan? Betul, Nora. Terus ketika kalian di surga, apakah kalian saling mengenal? Apakah kau mengenal itu adalah suamimu? Apakah kau mengenal itu adalah anak-anakmu? Karena tidak terdapat sama saya di dalam kitab kamu, Mikana, ternyata di surga kalian tidak saling mengenal. Itu apakah suamimu? Jadi apa gunanya kau
soleha? Apa gunanya suamimu menjadi suami yang soleh? Apa gunanya anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleha dan soleh? Kalau toh juga kalian masuk surga tidak saling mengenal. Ini tujuan kami, makanya di dalam Islam pernikahan itu adalah ibadah. Kami mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Suami mendidik istrinya menjadi istri yang soleha, dan istri mengikuti suaminya yang soleh agar dia menjadi istri yang soleha, agar mereka sama-sama dimasukkan ke surganya Allah, agar mereka dipertemukan, Mikana. Tapi kalian tidak. Jadi apa gunanya kalian menjadi pengikut Yesua Hamasiah? Kalian menginginkan, ya Yesua, saya ingin masuk surga, saya akan mengikutimu. Tapi tiba sampai di surga, kau tidak bertemu dengan suamimu. Kau tidak bertemu dengan anak-anakmu. Terus ketika ada orang yang meninggal umur 20 tahun, dia belum pernah menikah. Apa keadilan Tuhan kamu? Untuk memberikan dia pasangan yang baik, yang soleh, yang soleha. Terus yang berikutnya, kalau dia orang miskin, Mikana, selama dia hidup mengikuti Yesua Hamasiah, dia tidak pernah merasakan enaknya pizza. Dia tidak pernah merasakan yang namanya rumah beton, tetapi rumah kayu. Apa keadilan Tuhan kamu kepada mereka? Kan begitu. Dia tidak bisa dikumpulkan bersama orang tuanya. Tidak saling mengenal karena hidup seperti malaikat. Bayangkan hidup seperti malaikat. Seperti roh gentayangan, tetapi tidak saling mengenal. Jadi saya katakan ya, percuma kalian setia, dituntut setia kepada pasangan. Percuma kau mendidik anak-anakmu menjadi anak-anak yang pengikut dan menyembah Yesua Hamasiah, tapi kalau toh juga di surga kalian tidak saling mengenal, tidak saling bertemu, karena hidup kalian hanya menyembah saja. Kalau kami cukup. Di dunia kalian menyembah saya, tiba kalian nanti di surga, saya tidak perlu kalian menyembah saya. Udah selesai semua. Kalian nikmati apa yang kalian inginkan. Ya Allah, saya inginkan rumah saya sebesar apa? Sebesar mungkin luas samudra, berisi apa? Semua terbuat dari emas. Jadi. Tapi kalian bagaimana? Hanya menyembah. Capek lah, Mikana. Sekarang jawab pertanyaan saya, Mikana. Wahyu 19 nomor 7. Perkawinan anak domba. Anak domba itu kawin sama siapa? Terus Wahyu 12. Ternyata terjadi peperangan surga antara naga dengan Mikael. Itu di surga loh. Wahyu itu kan catatan yang akan masa datang. Ini surga nih isi peperangan atau bagaimana? Silakan, Mikana jawab. Saya mute. Assalamualaikum, Papa Muda. Oke, ya. Terima kasih ya. Panjang juga Nora ini. Si Nora itu ya membelintiri isi kitab suci kita. Tapi saya counter dulu, baru nanti saya tanggapi jawaban si Nora mengenai bahwa mereka nanti katanya yang menjadi garis-garis menjadi remaja-remaja nanti di surga katanya. Oke. Wah, panjang rambut Papa. Apakah di surga nanti teman-teman kita tidak akan saling mengenal? Terus jadi hilang ingatan? Amnesia? Tidak, saudaraku. Mana ada nanti kami jadi amnesia? Ya enggak lah, saudaraku. Itu enggak benar, saudaraku ya. Tuduhan Sonora itu enggak benar. Karena apa? Tuhan Yesus Hamasiah sudah menjelaskan kepada kita. Aduh, gatal pula tenggorokanku ya. Minum dulu. Di surga itu nanti kita akan saling mengenal karena berdasarkan ajaran kitab suci ini ada beberapa ayat yang mendukung bahwa kita akan saling mengenal, bukan jadi hilang ingatan. Justru kita sempurna. Wow, haleluya ya. Yaitu 1 Korintus 13 ayat 12. Bahwa kita akan sempurna. Kemudian juga di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Korintus 1 Korintus 13 ayat 12 ya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Sempurna ingatan kita, bukan jadi amnesia. Terus juga peristiwa transfigurasi di Matius 17. Ketika Tuhan Yesus Hamasiah menghadirkan Nabi Musa dan Nabi Elia dari surga. Apakah mereka saling mengenal? Nabi Musa dan Nabi Elia saling mengenal. Bahkan rasul-rasul mengenal. Wow, haleluya saudara. Kan tidak benar ya, kita nanti akan hilang ingatan. Nggak kenal lagi. Oh, ini siapa ya? Kayak kenal, aku pernah jumpa. Rasa-rasanya aku pernah tidur satu kamar. Ternyata suaminya. Nggak ada seperti itu. Jadi tuduhannya kita bantah dengan firman Tuhan. Bahkan di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, Abraham dengan Lazarus saling mengenal. Siapa itu Abraham? Siapa Lazarus? Bahkan siapa yang masuk neraka nanti kita akan lihat. Ketika nanti si Nora sama si El ini ada di neraka. Nora! Makanya waktu kita diskusikan sudah kasih tahu tuh, keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Kami tahu nanti Nora, kami akan lihat kamu nanti. Kenapa ketika Lazarus dan Abraham ada di Firdaus,
Mereka bisa melihat orang kaya yang arogan, yang sombong, itu di dalam alam maut, di dalam nyala api. Jangankan kami sesama yang di surga. Hei kalian yang di neraka, kami tahu kalian siapa yang dulu menghujat Tuhan Yesus Masias siang dan malam. Buka komal, buka room hanya untuk menghujat Tuhan Yesus Masias. Kami bisa tahu nanti. Itulah dia ya, yang malam dia hanya menghujat Tuhan Yesus Masias, tapi dia tidak pernah mempelajari kitabnya. Kasihan ya, iya sudah menyesal sih mereka ya kan, tapi sudah terlambat. Itu yang pertama ya. Yang kedua saudaraku, mengenai Wahyu 19 ayat 7. Jadi di situ firman Tuhan, Wahyu 19 ayat 7, itu memang perumpamaan. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus Masias, ketika dia datang ke dunia, ada banyak perumpamaan-perumpamaan yang dijelaskan Tuhan ya. Yaitu perumpamaan tentang perkawinan. Di Matius 22 ayat 1 sampai 14. Dan paralelnya di Lukas 14 ayat 15 sampai 24, perumpamaan itu adalah menggambarkan kerajaan surga sebagai raja yang mengadakan pesta pernikahan anaknya, namun undangan ditolak oleh orang-orang yang awalnya diundang, yang kemudian digantikan oleh orang-orang di persimpangan jalan. Nah, itulah kenapa kami tahu di Wahyu 19 ayat 7 itu bukan secara harfiah ada pesta nikah. Ada yang kawin dan dikawinkan. Kemudian ada malam pertama tidur di ranjang. Enggak seperti itu. Sebab Tuhan Yesus Masias berfirman di Matius 13 ayat 11. Karena Tuhan Yesus Masias di ayat sebelumnya memberikan perumpamaan-perumpamaan. Lalu murid-muridnya berkata, kenapa engkau memberikan perumpamaan? Ya, diberikan perumpamaan itu karena kepadamu diberikan rahasia kerajaan surga untuk mengertinya. Jadi kita diberikan karunia saudaraku untuk mengerti. Ini perumpamaan atau bukan? Ini alegoris atau bukan? Ini harfiah atau lahiriah atau bukan? Kami mengerti, kami paham sekali. Dan juga Tuhan Yesus Masias selalu konsisten bahwa tidak pernah nanti di surga itu disediakan bidadari-bidadari, disediakan perjaka-perjaka untuk kami di atas kasur. Tidak ada. Kenapa? Tuhan Yesus Masias sudah jelas menyatakan, kalau ada yang mengajarkan bahwa di surga nanti ada kawin-mawin, ada kawin dikawini, disediakan kasur, disediakan nanti kelambu, ya supaya nggak kelihatan untuk orang yang kawin-kawin. Kata Tuhan Yesus Masias itu apa? Ajaran sesat. Karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim, yaitu Matius 22 ayat 29 sampai 30. Nah itu saudaraku ya. Kemudian tentang perang naga, itu bukan naga betul. Karena apa? Tadi di ayat selanjutnya itu sudah dijelaskan. Nih saya bacakan ya. Dijelaskan di ayat selanjutnya. Naga itu bukan naga betulan ya. Wahyu 12 ayat 19. Dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si iblis dan si setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Nah ini sudah terjadi saudaraku. Karena apa? Si naga, si ular tua itu adalah simbol dari malaikat yang jatuh. Jadi malaikat yang di surga, yang melayani Tuhan, dia memberontak. Dia membangkang kepada Yahweh Elohim. Sehingga dia menghasut sepertiga malaikat di surga. Lalu malaikat Mikael melawan dan mengusir si ular tua itu, malaikat yang jatuh. Itu maksudnya saudaraku, dan itu sudah terjadi. Artinya malaikat yang jatuh yang disebut Satan, si ular tua, tidak punya tempat di surga. Makanya mereka diusir dari surga, dan itu diimplementasikan sebagai perang, ya. Karena apa? Ketika malaikat-malaikat ini diusir, karena mereka kan ada kuasa juga, mereka kan melawan. Jadi akhirnya ada peperangan. Makanya mereka diusir dari surga dan malaikat Mikael menang, sehingga malaikat yang jatuh yaitu iblis tidak punya tempat lagi di surga, saudaraku. Nah itu ya. Terus saudaraku, bahwa nanti kita di surga, Wahyu 21, makanya baca semua satu ayat, satu pasal itu. Rumah kita di surga itu terbuat dari emas, terbuat dari berlian, terbuat dari kota yang megah, bukan dari kayu seperti si Norak, kata si Norak. Maka nanti bagaimana nanti kalau rumahnya kayu, terus di surga juga rumahnya masih kayu? Enggak, Norak. Jelas, Wahyu 21 di satu pasal itu dijelaskan secara detail. Tembok kota itu terdiri dari emas, berlian, jamrud. Jadi rumah kita bukan lagi gubuk nanti di surga, saudaraku. Ya, jadi berbahagialah kalian. Karena di surga itu nanti kita akan bahagia. Kita akan hidup sejahtera, penuh dengan sukacita, dan juga Tuhan Yesus Masias akan bersama dengan kita. Haleluya. Nah Nora, saya sudah jawab ya. Saya sudah bantah semua
tuduhan-tuduhanmu. Jadi Tuhanmu tidak benar, saudaraku. Namun maaf Nora, tadi kamu bilang, saya kan bertanya di An-Naba 33 itu. Tadi saudari mengatakan itu nanti kalian akan menjadi remaja. Menjadi balik remaja. Namun maaf, ini saya baca tafsir wajib. Bagaimana dengan ini, cantik? An-Naba 33 tafsirannya seperti ini. Ini bagaimana Ustadz? Mohon maaf Ustadz, mohon izin ya. Karena si Nora tadi bilang bahwa di An-Naba 33 itu kalian orang muslim yang menjadi gadis seperti gadis nanti di surga. Nah sementara ini tafsirnya nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak Nora? Blur. Nggak Bacakan. kelihatan, nggak blur. Apa blur? Bacakan aja. Aduh, saya bacakan ya. Ya. Nah, di sini tafsir dari Wazid An-Naba 33, gadis-gadis Molek yang sebaya. Dan ini, aduh, kenapa buram gini ya? Ya, makanya jaringan itu. Makanya bilang bacakan aja. Enggak, soalnya kata-katanya ini nanti aku kena Ya, PL. kamu plesetkan Oh, lah. iya. Ini ya, dan ini nama Tuhanmu. Tuhanmu sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan SEKSUAL dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpa YU darah mon TOK yang umur mereka sebaya. Nah, jadi berbeda dengan penjelasan Nora cantik. Ternyata di sini gadis-gadis itu diberikan sebagai kenikmatan Tuhan. Mudah-mudahan nggak kena PL ya, karena TikTok ini sensitif ya. Itu seperti itu ya Nora ya, bertentangan dengan apa yang kamu jelasin. Dan mohon maaf, makanya bukan kami yang mengatakan di surga kalian itu selang itu ya, selang KA. Ya, setelah Macam-macam. ini. Ya, bukan kami, tapi berdasarkan apa yang kalian jelaskan. Bukan kami yang memikir. Tolong di-mute dulu Ustadz L. Mohon maaf. Jadi bukan kami Nora yang yang selalu memikirkan di surga kalian itu ada seperti itu. Selang dan apa selendir segala macam, mohon maaf ya. Tapi dari kalian berdasarkan narasi-narasi dari kalian sendiri. Contoh seperti ini, mohon maaf ya, seperti Ustadz kalian. Ntar. Ya ini. Oh, itu jangan jadi referensi. Itu jangan jadi referensi, Mikana. Mikana. Dalam surga adalah kamu saya ceritakan aja. Mau terus? Artinya udah pernah melihat ini ya, udah pernah mendengar ini ya. Oke, sudah? Surga di Beberapa kali. adalah Bentar. perawan istri. Kau kena PL karena kau buka dari YouTube. Oh iya. Nah. Bentar. Mohon maaf ya Nora. Bukan kami yang selalu memikirkan di surga kalian itu ada hal-hal yang begitu. Tapi justru kami tahu itu dari agama kalian, dari ajaran ustadz kalian, dan juga dari tafsir kitab kalian. Oke. Jadi jangan salahkan kami. Dan kami tidak mau memikirkan itu juga. Cuman karena tadi kita di sini membahas tentang apa yang disediakan di surga ya. Nah, oke silakan Nora. Oke. Izin ya, Papa Muda, Abang, Pak Ustadz, saya izin. Mikana tadi membuka di dalam 1 Korintus 13 nomor 12 ya Mikana ya. Ya kan? Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ini pernyataan tulisan Paulus yang dimana bukan tentang mereka akan bagaimana kehidupan nanti di surga, Mikana. Baca yang berikutnya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan paling besar diantaranya adalah kasih. Ini tentang hukum kasih. Bukan tentang bagaimana nanti penglihatan kamu waktu di surga. Di mana datanya kamu akan saling mengenal dengan anak istri kamu. Di mana kamu akan mengenal yang namanya ibu dengan bapak kamu? Gak ada. Di sini tentang kasih. Bukan tentang penglihatan nanti waktu kalian nanti di surga. Yang diceritakan Paulus, oke. Nanti ditanggapi yang soal video itu ya. Sebentar. Wahyu 19. Honora, itu adalah perumpamaan. Saya sudah bilang, sebenarnya Kristen ini suka-suka hati kalian. Kalau nanti ada katanya, di dalam Yeskiel, di dalam Kidung Agung, di dalam apa? Oh, itu Nora perumpamaan. Yang mereka tidak enak, perumpamaan. Yang enak, itu yang benar. Kan begitu? Kenapa nggak penebusan dosa juga perumpamaan? Itu yang makanya saya heran. Penebusan dosa tidak ada di dalam Bible, tercatatkan. Tetapi kenapa nggak dibilang perumpamaan? Tapi nggak apa-apa, it's okay lah. Kan suka-suka mereka lah itu. Orang kita mereka ya kan katanya. Ini perikopnya perjamuan kawin anak domba. Tidak ada dikatakan perumpamaan. Kalau Yesus menceritakan ajaran perumpamaan, akan ditulis perikopnya perumpamaan. Bukankah kitab Wahyu ini adalah kitab yang penglihatan dari Yohanes bahwa itu akan terjadi? Tetapi Mikana menjelaskan peperangan naga itu sudah terjadi. Ini bagaimana sih? Bukankah Wahyu ini adalah kitab yang akan terjadi?
menjelaskan peperangan sudah terjadi. Nah, perumpamaan dikatakan perumpamaan. Sementara perikopnya perjamuan kawin anak domba. Saya bacakan ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan sepertinya deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Elohim kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Berikutnya dibaca dong. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Elohim. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Yesua yang ngomong ini ya. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesua. Sembahlah Elohim karena kesaksian Yesua adalah roh nubuat. Lah, katanya ini perumpamaan, tapi ternyata tidak. Karena apa? Karena yang mengatakan ini ternyata tersungkur di hadapan Yesua. Kan begitu. Sementara Yesua ngomong, jangan kau tersungkur di hadapanku, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Nah, kalau memang ini perumpamaan seperti apa Mikana? Apa yang mau diumpamakan? Di situ dikatakan perkawinan anak domba. Dan dikatakan lagi di ayat berikutnya, perkataan ini adalah perkataan benar, perkataan dari Elohim. Perkataan benar Mikana. Bukan perumpamaan. Bukan perumpamaan. Keperumpamaan diajarkan oleh Yesua itu sebagai pelajaran, mengumpamakan. Nah, ini apa yang mau pelajaran dari sini? Orang tentang kawin-mengawin kok. Nah, saya mau tanggapi yang dibilang Mikana soal Nora, kami di surga itu ada rumah kami seperti emas, seperti apa. Berarti jangan dibilang hidup kalian nanti di surga seperti malaikat. Emang malaikat itu perlu rumah? Kalau kalian mengatakan kalian nanti ada rumah, berarti kalian bangkit itu dengan jasad. Kalau dengan jasad, berarti kalian butuh namanya makan. Berarti kalau kalian memakai jasad, kalian ada kelamin. Apakah kalian bangkit dengan tubuh kemuliaan kelamin kalian tiba-tiba hilang? Mana tahu hilang, makanya tidak ada kawin mengawin. Iya kan? Kalian katanya di situ akan dikasih rumah, hiasannya dari emas, kan begitu? Nah, berarti kalian di situ tinggal dengan apa? Jasad kalian nah yang ada di situ, tubuh kemuliaan. Saya tadi tanya Mikana, tubuh kemuliaan itu berbentuk fisik nggak? Iya. Terus kelamin kalian kemana? Mana tahu dihilangkan. Coba ditanya dulu nanti ya. Pak Pendeta, ya kan? Kalau kita bangkit dengan tubuh kemuliaan, kira-kira kelamin kita ini masih ada apa enggak? Kalau masih ada Mikana, pertanyaan saya, apakah hanya difungsikan untuk membuang yang namanya kencing? Kalau hanya untuk membuang kencing, apa hebatnya kelamin itu dibangkitkan lagi? Lebih bagus seperti malaikat aja, lebih bagus kayak malaikat aja. Seperti roh aja kalian, biar tidak ada kelamin kalian. Kalau ada kelamin kalian, mustahil kalau tidak ada yang namanya seksualitas. Itu aja berpikir. Masa mau bangkit dengan tubuh kemuliaan tetapi kelaminnya tidak difungsikan? Untuk apa begitu? Ya kan pertanyakan. Nah, saya nanggapi nanti Bapak Muda ya, yang menanggapi yang soal apa tuh. Kalau ceramah, pekerjaan laki-laki di surga adalah, katanya kan, memecahkan perawan sebagai landasan. Itu sekalipun ulama, kalau tidak ada tertulis di dalam Al-Quran pekerjaan laki-laki hanya memecahkan perawan, itu ulama odong-odong saya katakan. Itu ustadz odong-odong saya katakan. Ulama yang tidak berlandaskan Al-Quran dengan hadis Nabi, saya katakan itu bukan ulama, tapi ulemet. Saya bisa mengaku sebagai ustazah. Bisa. Hanya membaca Al-Fatihah, hanya membaca surah-surah di dalam Al-Quran, saya bisa dikatakan ustazah. Tetapi ketika narasi saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, apakah bisa diterima oleh umat muslim? Tidak. Umat muslim itu berakal, Mikana. Umat muslim itu cerdas. Makanya dituntut. Kejarlah ilmu sampai ke liang lahat. Kalau ada narasi-narasi seperti itu, cari di dalam Al-Quran. Di mana dikatakan setiap laki-laki Islam itu di surga kerjaannya hanya memecahkan perawan. Kalaupun memang ada memecahkan perawan, kalau perawan istrinya dipecahkan, kenapa? Apa salahnya, Mikana? Tapi heran ketika Yesus mengatakan apa? Sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Saya tanya sama saudara Kristen, sebenarnya yang dijanjikan masuk surga duluan ini perempuan Kristen atau perempuan sundal? Karena tercatat di dalam Bible kalian perempuan sundal dan pemungut cukai duluan masuk surga. Kalau begitu, maaf kata, kalau dikatakan
perempuan sundal yang sudah bertobat duluan masuk surga, bagaimana kalau orang yang melakukan perzinahan, dia juga bertobat? Apakah duluan juga masuk surga? Tidak. Kenapa? Dikatakan Bible perempuan sundal yang sudah bertobat duluan masuk surga. Lebih bagus bersundal kalian, bertobat kalian yang diduluankan daripada orang yang penjina, pencuri. Sebenarnya simple. Terus yang soal yang katanya apa tuh tadi tafsirannya si siapa Wajik itu tuh, iya kan? Nah, itu katanya itu nanti Papa Muda lah yang bisa menjelaskan karena beliau kan seorang ustadz. Tapi itu saja yang saya tekankan sama Mikana. Saya tidak perlu ada pertanyaan. Mikana menanggapi aja. Menanggapi narasi saya bahwa di mana perumpamaan di dalam Wahyu 19 nomor 7. Karena kalau dibaca seterusnya itu bukan perumpamaan, itu perkataan Elohim. Terus di mana pernyataan dari ustadz yang balehong, blenok di dalam Al-Qur'an, kerjaan laki-laki hanya memecahkan perawan, hanya memecahkan perawan. Sekalipun memecahkan perawan, kalau perawan siapa yang mau dipecahkan? Bidadari yang mana? Halal atau tidak bagi dia? Kan begitu. Harus terbukti di dalam Al-Qur'an. Jangan ambil. Kalau mengambil dalam hadis, Mikana harus belajar dulu. Status hadis itu apa? Riwayatannya bagaimana? Sanadnya bagaimana? Tidak sembarangan untuk menafsirkan sesuatu kalau kita tidak paham tentang hadis. Nah, nanti Papa El dulu tambahin sedikit soal yang apa itu? Di tafsiran yang apa itu? Silakan Papa El. Biar masuk. Baru nanti ditanggapi Mikana. Saya tidak akan mau bertanya-tanya lagi. Cuman jelaskan sama saya di mana perumpamaan itu. Silakan Papa El. Tafsiran apa wajis ya? Tahu gimana tadi Anda wajis ya? Ini aja sekalian include, tolong jelaskan ya Ustadz El, karena si Nora menolak bahwa di surganya nanti, di surga kalian ditolak bahwa disediakan bidadari-bidadari untuk begituan, karena di situ di An-Naba 33 kalau kita baca tafsir dari bentar ya, mana tadi? Tafsir dari Wajid, Tuhanmu menyediakan sebagai kenikmatan SEKSUAL. Kemudian, wajib. iya, kemudian juga, mohon maaf, di As-Saffat 48. As-Saffat 48, dan di sisi mereka ada, dalam kurung bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Kemudian juga, satu lagi, di Muhammad 15, ini baca dulu ya. Banyak banget ayatnya. Ya kan kita berdasarkan dalil Ustaz. Nanti kalau tidak ada dalilnya dibilang nanti Mikana penistaan. Apalagi Bukhari, Bukhari 6006. Dalam Quran loh. Ya udah lanjut Pak Mikana. Tadi saya ambil dari hadis Iya, Nora. iya, Nggak ada dari hadis iya, saya iya. ambil tadi. Ini semua dalam Quranmu Nora. Terus hadis apa? Bukhari 6006 tentang surga wanita. Tadi si Nora kan nggak boleh ini mabuk atau apa itu. Nah, kenapa di surga kalian di Quran surah 47 ayat 15 perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air SU yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai kamar. Nah, kamar itu kan sudah tahu itu apa, yang lezat rasanya bagi peminumnya. Tunggu dulu, saya Dan tadi sudah bilang begini Pak sungai-sungai yang Ustaz, murni. sebentar, Mikana. Saya bilang kalau di surga nanti tidak ada yang namanya pengharuman. Khamar itu bukan memabukkan seperti dunia. Tidak ada lagi diharamkan itu. Itu maksud saya. Lanjut. Ya udah, makanya di surgamu dibolehkan seperti itu. Artinya bebas dong. Ah, gimana sih? Memang bebas di surga lah, mana ada yang diaturin. Gimana kau ini? Di bumi nggak boleh mabuk, tapi di surganya malah diperbolehkan. Boleh semua. Wow. Boleh. Lanjut Pak Ustaz. Berarti termasuk yang itu dong. Berarti benar dong apa kata Ustadzmu tadi. Kesibukannya lagi di surga adalah malu saya mengatakan ini. Nggak setuju. Memecah perawan istri-istrinya. Mau lanjut apa terus? Lanjut. Lanjut Pak Ustaz. Surat An-Naba Kalau ya. istrinya yang dipecahkan perawannya masih mending. Tapi kalau dijanjikan pesundal duluan masuk surga, ini yang agak Itu mengong. nggak masuk akal gitu. Lanjut. Nanti akan saya jawab itu. Artinya orang itu yang bertobat, dia bertobat masuk surga. Oke. Teks aslinya ya surat An-Naba An-Naba 78 ayat 3 itu ya. Wakaiba atroba ya, wakaiba atroba dan gadis-gadis muda yang sebaya. Jadi makna kata itu adalah jamak dari kaib. Jadi gadis muda yang baru berkembang. Nanti semua yang di surga itu kita akan ABG semua, nggak ada yang tua, semuanya sama, sebaya, seumuran. Makanya disebut atroba. Jadi atrob itu artinya seumuran atau sebaya. Jadi konteks ayat asli ini surat An-Naba berbicara tentang kenikmatan surga al-jannah. Nah isi keluarnya itu ada taman, ya minuman seperti Anda bilang tadi, khamar yang tadinya di dunia itu dilarang. Ada taman khamar tapi nggak seperti di dunia. Ya, taman susu, taman coklat kalau pernah nonton film coklat itu. Jadi ini ketenangan dan pasangan. Sebenarnya ini adalah kenikmatan. Ini cuma penggambaran
bagi kita manusia bukan berarti ekspektasi itu bahkan lebih dari ini. Hanya penggambaran untuk memudahkan kita membayangkan tentang surga nanti yaumil akhir. Jadi kalau hanya framingnya mengatakan bahwa Islam itu cuma seks seksual jadi surga, ya surga Islam itu fokus pada nafsu, ini tidak akurat. Kenapa? Karena ayat di surga itu selalu paketnya lengkap. Ya, ada kedamaian, kita tidak akan mengalami rasanya sakit, tidak akan merasakan lapar, ridho Allah, kenikmatan spiritual. Ya. Nah, kalau ayat ini dianggap seksual semata, maka harus diabaikan. Ayat ridho Allah adalah puncak surga. Jadi kenikmatan kami itu adalah indal liqa'i rabbi. Bahkan dalam sebuah hadis lisaimin, ya, perhatan lisaimin, ada dua kesenangan nanti bagi orang yang berpuasa. Yang pertama indal iftar, kata Rasulullah. Indal iftar itu ada yang mengatakan bahwa Idul Fitri, ada yang mengatakan berbuka, dan anda indal liqa'i rabbi. Itu puncak kami, bukan surga. Surga itu adalah reward, bagian dari konsekuensi ketika Allah sudah ridho akan diberikan reward, yaitu surga. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, kata Allah. Kalau aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Di dunia inilah kita beribadah, nanti di surga akan kita nikmatin. Berbeda dengan kalian, kata Bunda Nora, benar. Sampai di surga pun kalian masih beribadah, ngapain? Ngapain hidup di dunia ini? Kalau kita balikan, ya, adil dan tekstual, di The Book of Revelation, Wahyu 19 ayat 7-8. Perjamuan kawin anak domba, ada pesta pernikahan simbolik, ada mempelai perempuan. Ya, Wahyu 21 ayat 2, Yerusalem baru seperti pengantin perempuan. Poin pentingnya apa? Dalam kedua tradisi baik Islam, bahasa simbolik, ya, itu adalah fisik surga. Sedangkan dalam Kristen bahasa simbolnya ada pernikahan surgawi. Nah, masalah planning Anda tadi tidak adil kalau surat An-Naba itu dianggap hanya seksual, tidak adil. Bahkan di Wahyu pun sama, rohani murni, karena keduanya itu pakai bahasa metafora manusia. Jadi surat An-Naba itu dianggap seksual, maka kitab Wahyu juga harus menggunakan simbol pernikahan dalam surga. Kenapa satunya dianggap literal negatif, sementara kalian enggak? Ini namanya standar ganda, Bung. Ya. Jadi surat An-Naba itu bagian deskripsi kenikmatan surga, bukan satu-satunya fokus ke selangkengong. Bukan teks seksual tentang eksplisit. Dalam Bible juga soal pernikahan surgawi dipakai. Masalahnya bukan isi teksnya, tapi standar ganda dalam menilai simbol surga. Itu yang Anda lakukan, Mir. Anda ini selalu makan, Mikana ini sering banget, ya, standar ganda. Mohon maaf Ustadz. Jadi Ustadz menolak di situ disediakan, ya, gadis-gadis remaja, dan juga di As-Saffat 48 disediakan bidadari-bidadari untuk kalian. Iya kan, saya bilang gini. Kenikmatan itu bukan tafsiran saya, Ustadz. Yang saya baca itu bukan tafsiran saya, tapi tafsiran dari kitab saudara sendiri. Jadi jangan bilang siapa yang ngasih wajis? Maksud kamu kitab wajis? Ya. Bukan, Ya, itu tafsirannya ya. itu kan dari kalian, Ustadz, bukan dari saya. Iya, Ini aja, waka atroba dan gadis-gadis muda nggak ada sini. Maknanya gadis-gadis muda yang sebaya, seumuran, sebagian besar, sebagian dari kenikmatan sorga. Tapi nggak selalu mulu begitu. Di sana apa? Tidak menyebut aktivitas asik itu nggak ada. Tidak menyebut asik itu nggak ada. Tidak menjelaskan hubung biologis, mana tunjukkan. Hanya menjelaskan pasangan pendamping di sorga, nanti berbagai kenikmatan. Jangan samakan dengan kenikmatan yang ada di sini. Itu lebih, ekspektasinya lebih. Jadi ini bukan berarti ini asik di sorga. Enggak, ini salah. Ya salah. Karena apa? Karena pasangan pendamping tidak sama dengan aktivitas asik. Teks ini tidak menyebut hubungan biologis. Enggak ada di sini. Surga dalam Islam tidak ada konsep nafsu biologis seperti di dunia. Jadi konsep surga itu dalam Islam surat Az-Zukhruf ayat 71. Di dalamnya terdapat apa yang diinginkan jiwa. Semua kenikmatan itu sudah disucikan. Ya. Mohon maaf Ustadz. Ya, ini menyamakan Ustadz kayak gini nih. ada jadi kayak ceramah. Sesuai terus dalam kitab saudara aja. Iya, itu. Jadi untuk apa bidadari-bidadari dan gadis-gadis remaja itu? Untuk apa? Ya ini saya menjelaskan. Ya. Sini saya menjelaskan kayak gini nih. Kenikmatan jiwa itu begini. Laki-laki di dunia kenikmatan jiwanya adalah perempuan. Itu kenikmatan laki-laki itu. Namun kenikmatan bagi perempuan nanti di surga itu beda lagi. Dia kenikmatan yang berkemilau-kemilau. Seperti emas, ya, berlian. Wanita tuh lebih senang itu dibanding laki-laki. Nah itu ini menggambarkan biar kita tuh gampang menilai. Oh iya di sorga nanti begitu ya. Jadi Oh iya 72 begitu. bidadari itu bagaimana dengar Ya ini makanya dengar saya juga ya masalah bidadari tadi. Begini saja tolong menjelaskan pakai dalil. Iya. Karena kepanjangan juga gitu ya. loh. Klaim surga Islam hanya bidadari kata Anda tadi. Ya ini Aku mengambil. tidak bilang di surga kalian hanya bidadari, tidak. Bagaimana dengan tafsiran kitabmu itu? Ternyata di tafsiran kitab saudara itu bukan saya yang nulis itu. Saya hanya Saya jawab nggak ada tafsiran, nggak bisa karena ukuran kami bukan tafsir Al-Quran dan terjemah. Kami macam nggak ada tafsir kecuali itu yang mutasyabbihat itu nggak ada jelas kok. Hanya Jadi bidadari dan garis-garis remaja itu untuk apa?
Tadi kata Dengarkan. si Nora udah bebas di surga kalian, bebas melakukan apa Iya, saja. benar. Nggak ada yang salah dengan Bunda Nora tuh. Kan sudah saya bilang, laki-laki itu jiwanya, kesenangannya adalah perempuan. Ya maka kan Allah akan kasih sebagai konsekuensi kita sebagai amal dan perbuatan Allah ridho daripada kalian melayang-layang. Apa yang kan nikmati cuma melayang-layang doang? Hah? Nggak tahu nih ada dipakai atau tidak itu borot. Nggak jelas. Makanya jadi gambaran surga dan neraka itu adalah elemen utama yang pertama kedamaian total, tidak ada sakit dan sedih, makan dan minum disediakan, pasangan. Dan yang paling tertinggi Pertanyaan ya, menanggapi aja. Saya rasa bagus menanggapi. Kalau karena pertanyaan-pertanyaan akan tetap melenceng. Oke, Oh, sebentar ya. satu lagi. Aku mau menanggapi kata si Nora. Suka hatimu. 1 Korintus 13 ya. Saya baca terjemahan yang ketiga, 1 Korintus 13 ayat 12 ya. Oke. Sebab sekarang kita melihat melalui cermin dengan samar-samar. Tetapi kelak, Ini yang ngelek Tetapi siapa? kelak- Masnya ngelek ya? Masnya ngelek ya? Iya. aku nggak ngelek. Udah. Masnya ngelek tadi. Tetapi kelak, artinya kelak nanti di akhir zaman di kerajaan surga. Itu maksudnya Nora, ya. Oke. Di mana memang kita itu akan memiliki iman, pengharapan dan kasih, ya. Tetapi juga di ayat 12 itu nanti kelak Nora, kelak nanti akan tetap saling mengenal. Oke, itu seperti itu, silakan. Saya ketawa dulu karena ya. Karena saya nggak ada soundcard untuk membuat ketawa. Iya, cuma si Nora ini yang Pak, mulai membantah tuh. Padahal nanti kalau di room mereka, oh di surga kita kan enak tuh, disediakan itu. Tapi di sini mereka menyangkal. giliran aku lagi. Aku habis baru makan, mengisi tenaga untuk menghantam kau Mikana narasimu. Oke, sedikit izin Ustadz ya, nanti Pak Ustadz tambahin lah, gak apa-apa. Saya nih masih respect sama Mikana masih mau menaikkan saudara muslim yang lain gitu ya kan. Beda dengan kalau yang room sebelah itu kita cuma naik sendiri, dibisukan, di mute, baru diturunkan, gak enak. Makanya saya masih mau masuk di room Mikana, walaupun ya Mikana kan gitu ya kan, tidak apa-apa lah ya. Jadi begini ya, kalau Wahyu 19 nomor 7, makanya saya katakan, kalau itu lari ke perumpamaan, baca ayat berikutnya, nomor 8-nya, perkataan ini, perkataan yang benar, nomor 9-nya, adalah perkataan langsung Elohim sendiri, karena Elohim meminta untuk mengundang orang-orang ke perjamuan perkawinan itu, ya kan? Itu ada pernikahan sebenarnya. Yang saya heran, kenapa sih Kristen ini anti pernikahan? Padahal pernikahan itu ya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Itu nikmat. Jangan salah. Kenapa? Apa gunanya kelamin kamu kalau hanya untuk mengeluarkan pipis? Kalau hanya untuk mengeluarkan air seni, suruh itu digunakan di tempat lain aja. Kalau kalian tidak ada hawa nafsu, percuma saja ada kelamin. Tapi sudah dijelaskan sama tadi Pak Ustadznya, nafsu di dunia dengan nafsu di surga itu berbeda, Mikana. Berbeda. Kalau dikatakan di situ nanti ada yang namanya hammer yang kita minum di dunia itu memabukkan, membawa mudarat, ya kan? Tapi hammer yang nanti di surga itu berbeda. Bukan seperti gara-gara sebotol minuman. Nggak seperti itu, Mikana. Beda. Mikana selalu mengejar bidadari-bidadari ini untuk apa? Hei, pelayan-pelayan kami nanti, yang kalau saya bilang, saya mau minum, datang pelayan melayani. Itu cantiknya seperti bidadari. Terus kalau suami-suami kita untuk menginginkan nanti istrinya tidak mengikuti lagi hawa nafsu. Nafsu di dunia dengan nafsu nanti di surga itu berbeda. Nafsu di dunia itu nafsu yang bersama dengan setan. Karena setan itu masih merajalela di dunia. Tapi nanti di surga nafsu itu bukan nafsu yang bersama dengan setan. Gak ada lagi nanti di surga dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak ada lagi. Makanya dikatakan di surga itu bebas. Bukan bebas ngesek-ngesek aja, Mikana. Enggak. Karena di surga itu bukan lagi nafsu dunia. Gak ada lagi nafsu dunia. Kalau dikatakan, jadi bidadari itu diciptakan untuk siapa? Saya tadi sudah membuat satu percontohan. Ketika ada anak muda, ya, itu dia meninggal dalam keadaan muda, belum pernah merasakan yang namanya pernikahan. Apa salahnya dong? Ketika Allah memberikan dia nanti pasangan yang soleh, pasangan yang soleha, gak salah. Gak salah itu, Mikana. Apalagi ketika dia meninggal dalam keadaan masih umur 5 tahun, belum balik. Terus, apakah tidak boleh dia merasakan yang namanya pernikahan? Boleh. Ya Allah, saya menginginkan laki-laki yang ganteng seperti mungkin Tom Cruise, seperti yang dracin-dracin Korea. Lebih dari itu nanti dikasih Allah. Itu sah-sah saja, Mikana. Makanya saya bingung nengok Kristen ini ya. Kalau bagian nanti bidadari, mereka mengatakan seksualitas.
Tapi yang di dalam Matius tadi itu tidak seksualitas. Ini saya bahas di dalam Matius. Sudah terjawab ya. Pokoknya bidadari-bidadari itu bukan merujuk kepada seksualitas, tetapi cantiknya perempuan seperti bidadari itu lumrah. Karena apa? Karena mereka yang belum mendapatkan pasangan akan diberikan oleh Allah tuh pasangan. Istri mereka melebihi cantiknya bidadari. Bayangkan. Istrinya mereka akan melebihi dari cantiknya bidadari. Suami mereka akan melebihi gantengnya dari pangeran-pangeran. Mungkin ada pangeran paling terganteng seperti Nabi Yusuf, mungkin lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Seperti itu, wajar orang pasangan kok halal kok suami istri. Nah, soal pesundil. Sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundil akan mendahului kami masuk kerajaan sorga. Itu kata Yesua. Nah, sekarang yang saya poinnya bukan bertobatnya Mikana. Bukan bertobatnya. Tadi saya sudah katakan, bagaimana seorang wanita, bagaimana seorang pencuri, bagaimana seorang pembumbun, ketika mereka sama-sama juga bertobat. Apakah masuk surga? Oh, masuk Nora kalau mereka bertobat. Nah, yang pertanyaan saya, kenapa perempuan pesundil yang diduluankan? Kan datanya begini, sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundil akan mendahului. Di situ dikatakan mendahului, bukan masalah bertobat. Saya terima, wanita pesundal itu ketika dia bertobat, dia akan masuk surga. Seorang pembumbun, seorang pencuri, dia ketika bertobat akan masuk surga. Tapi masalahnya di data itu, yang dikatakan Yesua itu, dia yang duluan. Contoh, ketika menerima BLT, diumumkan oleh Pak Kepala Desanya, bagi penerima BLT yang memakai baju putih, yang duluan menerima. Apakah yang baju merah akan duluan? Tidak. Baju putih yang duluan. Karena sudah dikatakan, yang menerima BLT yang memakai baju putih, dia yang duluan menerima. Yang perempuan pesundal yang bertobat, dia didahulukan duluan masuk surga. Tidak adil dong bagi pencuri, tidak adil dong bagi pembumbun. Kenapa? Karena yang dikatakan pemungut cukai dan wanita pesundil yang didahului, yang diduluankan Mikana. Bukan masalahnya mereka bertobat. Saya percaya orang yang bertobat itu akan dijanjikan masuk surga. Sama juga di dalam Islam. Ketika kamu melakukan suatu dosa, kamu bertobat, minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Betul. Tetapi masalahnya di dalam Matius tadi itu, mereka diduluankan. Makanya saya bilang, perempuan Oten, ini maaf, lebih bagus kalian kalau melakukan suatu dosa, bersundil aja. Kalian bertobat karena didahulukan. Kan konteksnya didahulukan. Akan mendahului kamu. Mendahului kan? Bukan bersamaan dengan yang lain. Nah, jadi kalau ada pembumbun, dia bertobat, didahulukan nggak? Enggak. Karena cuma di konteksnya situ pemungut cukai dan wanita pesundil diduluankan. Nah, saya kalau seperti itu memang betul dikatakan Yesua, wanita pesundil duluan masuk surga, kalau dia bertobat, ya udah bersundil aja. Bertobat. Kan duluan masuk surga. Konteksnya di situ bukan bertobatnya Mikana. Kenapa pesundil itu diduluankan masuk surga? Tidak adil dong sama yang lain. Kan begitu. Silakan Pak Ustadz kalau ada yang mau ditambah sedikit lagi. Aku langsung counter ya. Oke. Baik. Kenapa teman-teman Tuhan Yesus Hamasiah mengatakan tentang Pesundil, nggak apa-apa kalau pesundil. Ya karena takutnya kena PL ya. Karena gini, makanya kita harus baca semua isi kitab suci ini, saudaraku. Dan kenapa Tuhan Yesus Hamasiah itu mention pesun dan juga pemungut cukai? Karena satu, Tuhan Yesus Hamasiah itu muridnya satu ada pemungut cukai, yaitu Matius. Yang kedua, di Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ada muridnya yang datang kepadanya, ya sebelumnya adalah seorang pesun, seorang sundil, ya seorang sundil sebelumnya. Dia datang kepada Tuhan Yesus Hamasiah minta ampun, bertobat. Bahkan orang-orang Farisi yang arogan itu. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah mengatakan seperti itu. Karena mereka, masa dia mau dekat-dekat sama perempuan yang begituan, yang sundil? Itulah kenapa Tuhan Yesus Hamasiah mengatakan seperti itu. Karena apa? Banyak sekali ayatnya. Contoh di Lukas 7 ayat 36 sampai 50, saudara-saudaraku. Sundil itu, perempuan sundil itu datang kepada Tuhan Yesus Hamasiah bertobat. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah mengatakan seperti itu. Begitu saudaraku ya. Satu lagi, muridnya itu seorang pemungut cukai, itu Matius. Ya, ini di ayatnya. Makanya dimension yang pemungut cukai sama sundil. Matius 10 ayat 3, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Lebeus yang disebut Tadeus, ya. Kemudian juga, Matius 9 ayat 11. Dan orang-orang Farisi setelah melihat itu, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu duduk makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa?"
Nah, orang berdosa itu siapa? Itu tadi, perempuan yang datang bertobat itu, yang sundil. Itulah kenapa Tuhan Yesus masih mengatakan seperti itu, saudaraku. Jadi siapapun sebenarnya ya, mau dia dulunya sundil, mau dulunya dia perampok, dulunya dia pencuri, dulunya suka tukang kawin. Tapi kalau dia bertobat datang pada Tuhan Yesus Mesias, maka 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan segala dosa-dosamu. Ucap haleluya. Terus juga ya, satu lagi di mana tadi? Wahyu 19 ayat 7. Di mana tadi sudah dijelasin, itu adalah pernikahan, hari pernikahan anak domba yang merujuk pada momen kedatangan Tuhan Yesus Mesias kembali. Di mana hubungannya dengan umatnya yang percaya kepadanya diresmikan secara penuh dan kekal sehingga mengikat, sehingga kami tidak terpisah lagi dari Tuhan Yesus Mesias. Makanya di Wahyu 21 ayat 1 sampai 7, kami akan bersama-sama dengan Elohim Yesus Mesias. Jadi di situ nanti akan ada sukacita. Karena kenapa diumpamakan dengan pernikahan perjamuan kawin? Karena di dalam perjamuan kawin itu adanya sukacita, kegembiraan, ada pengikatan, ya. Makanya di situ menggambarkan sukacita yang memuliakan Elohim, ada seruan sukacita besar karena kemenangan, karena kita telah dimenangkan. Itu maksudnya. Jadi apa yang difirmankan Tuhan Yesus Mesias itu kami mengerti, kami paham. Karena di surga kami itu tidak disediakan bidadari-bidadari, perjaka-perjaka. Lah kalau kamu tadi bilang, kamu kan sudah mengakui tadi Nora, di satu sisi kamu mengakui, oh nanti memang untuk itu, untuk pemuas, untuk apa alat itumu kalau tidak digunakan untuk kepuasan begini-begini. Di satu sisi kamu menerima, di satu sisi menolak. Ya, kontradiksi semua ucapanmu, Nora. Jadi kalian nanti di surga dikumpul gak dengan pasangan kalian lagi? Yang jelas kita semua dikumpulkan di surga, ya. Enggak, juga kumpul. Ini kita harus berdasarkan daftar Elohim, karena saya tidak boleh berspekulasi. Tapi di sana kita akan saling mengenal juga, dan kita hidup sempurna. Dan yang jelas Tuhan Yesus masih mengatakan, tidak disediakan bidadari-bidadari. Ya, saya tidak masalah bidadari bukan untuk reste, nggak pernah memang. Yang saya mau tanyakan itu nanti kalian kalau memang kamu juga mengenal suamimu, kamu juga mengenal anakmu, terus kalian tinggal bersama semua satu tempat itu bersama semua atau nanti kehendak Tuhan Yesus masih yang jelas di sana bukan seperti di bumi kehidupan duniawi, di sana adalah kehidupan surgawi. Jangan samakan kehidupan surgawi dengan duniawi, Nora. Ya, bukan maksudnya begini, begini. Katanya kan surga kalian kan ada rumah nanti. Kalian kan tinggal di dalam rumah yang kalian inginkan. Nah, ini kalian ketemu nih sama suami kalian ini dengan anak-anak kalian. Nora, jangan berspekulasi. Yang jelas saya bertanya loh, katanya kalian saling kenal. Kalian kan memang jelas tadi ada bidadari, garis-garis tidak masalah bidadari, memang bidadari bukan untuk kristen. Kamar. Begini Nora, nggak boleh, saya nggak boleh berspekulasi. Yang jelas Tuhan Yesus Mesias mengajarkan, memberitahu. Yang pertama di Wahyu 2:10. Kami akan diberi mahkota kehidupan. Yohanes 10 ayat 28. Kami diberikan hidup kekal. Kami pasti tidak binasoi. Iya. Selanjutnya Wahyu 1. Wahyu 21. Rumah? Oke. Wahyu 21 ya. Di mana nanti kota itu megah, terdiri dari emas, permata, berlian dan lain sebagainya. Nah, itu saya bilang, kalian nanti dapat rumah kan? Dapat rumah kan? Sabar, sampai di situ, iya, tapi sampai di situ kita nggak boleh berspekulasi, nggak boleh menambah dan mengurangi. Yang saya tanya begini, jelas di dalam surga kalian disediakan untuk. Iya, saya tidak masalah bidadari, saya tidak masalah bidadari. Kalau di surga kalian nggak ada bidadari, nggak masalah. Memang Allah sudah mengatakan bidadari itu untuk orang yang apa? Yang mukmin, bukan untuk kristen. Enggak, memang. Yang masalahnya begini, ketika kau mengatakan kami akan saling mengenal, Nora, berarti kan kamu kenal suami kamu. Kan kamu kenal anak-anak kamu mendapatkan rumah yang mewah. Nah, pertanyaan saya, ketika kamu mengenal sama suami kamu dengan apa, itu bagaimana terjadi? Ada kalian berkumpul lagi dengan satu keluarga atau tidak? Itu maksud saya. Ada nggak? Kita di sana semua anggota kerajaan Elohim berkumpul di surga, ya, hidup di surga, bahagia di surga, tidak ada kematian, tidak ada duka, tidak ada maut, kita tidak akan menua, kita tidak akan mengalami sakit. Sampai di situ yang saya bacakan isi kitab berarti, makanya saya bilang sama kamu berspekulasi. Kalau kalian kan saya bertanya. Mikana, bedakan saya spekulasi. Maaf. Maksudku gini, jangan kamu bertanya seperti itu. Saya harus membacakan apa yang tertulis. Lah kalau kau bilang, iya nanti aku sama suamiku begini. Kamu bacakan. Kamu bacakan menambah dan mengurangi. Tadi saya kan tanya, tadi kan saya bilang gini, jadi apa gunanya kalian saling setia di dunia? Kalau toh juga nggak bisa kalian berkumpul sama suami kalian. Apa gunanya kau mendidik anak-anak kamu, anak-anak yang
yang baik, ternyata kalau di surga Nora, jangan kejauhan. Kalau Surga kejauhan. itu bukan seperti dunia. Yang jelas apa yang tertulis itu yang saya bacakan dan beritahu. Nggak boleh berspekulasi. Karena nanti kalau bentar, sabar dulu Nora, sabar. Saya itu harus membacakan dan memberitakan apa yang tertulis. Nggak boleh saya menambah dan mengurangi. Paham? Yang jelas yang pertama dengar ya. Di mute dulu. Saya nggak boleh menambah dan mengurangi ya. Mute dulu. Ya. Yang pertama kita akan diberikan mahkota kehidupan, yaitu Wahyu 2:10. Yang kedua, Yohanan 10 ayat 28, bahwa kami tidak akan binasoi, kami itu ya diberikan hidup kekal. Daniel 12, kami itu nanti bercahaya seperti bintang-bintang, seperti cakrawala. Terus yang selanjutnya Wahyu 21 nih, Wahyu 21 ayat 1-7, bahwa kami ada bersama dengan Elohim. Terus Yesus Hamasiah menyatakan, akulah yang awal dan akhir. Barang siapa menangnya akan kuberikan mata air kehidupan, tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami kematian, tidak akan mengalami sengsara, kematian, duka cita dan sebagainya. Terus di ayat selanjutnya 9-27, bahwa rumah kita itu, kota itu adalah terbuat dari emas, kristal dan lain sebagainya. Nah, sampai di situ yang saya jelasin. Saya tunjukkan, kalau kamu bilang nanti di rumahmu bagaimana? Apakah ada kopi? Apakah ada beras? Oh, itu namanya kita sudah melenceng dari kitab suci, udah menambah dan mengurangi. Itu yang saya sampaikan. Yang jelas ya, kebahagiaan yang tiada tara itu ada dalam surga Tuhan Yesus Masiah. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Harus tepuk tangan. Oke. Kalau kalian kan saya tanya, bidadari, gadis-gadis Oke. remaja, ada kamar, ya kan? Tapi kamu satu sisi menolak, di satu sisi begini, Mikana. Kalian mengklaim bidadari itu pemikiran kalian seperti apa? Itu bukan urusan, saya tidak peduli. Karena apa? Karena bidadari itu memang diciptakan hanya untuk orang-orang mukmin. Oke? Bukan orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Kristen itu tidak diciptakan bidadari. Orang cantik bidadari aja juga tidak ada kok di muka bumi ini aja. Bidadari pemakan bebok tidak pernah saya temukan. Bagaimana mungkin kau mau cantik, mau ganteng, sementara makanan yang diharamkan aja kau makan? Sebanyak-banyaknya duit kau ketika kau membelikan skincare untuk biar kulit kau kinclong, kalau tidak dibasuhi dengan wudhu, percuma Mikana. Makanya saya bilang, bidadari diterima saudara Kristen. Sementara mereka di dunia saja tidak pernah cantik seperti bidadari, tidak pernah ganteng seperti pangeran. Tunjukkan kegantengan mereka kalau pemakan bebong. Gak ada. Bagaimana mungkin kau pemakan bebong? Bagaimana mungkin kau menyembah dari ilah-ilah lain? Kau mengatakan kau cantik kau dengan ganteng. Salah. Masalah bagi saya kalau kalian mengklaim bidadari ini untuk apa? Intinya di dalam surga kami tidak ada yang menua. Cantik kami melebihi cantiknya bidadari kalau dia dijadikan seorang istri bagi suaminya. Yang saya tanyakan begini, Mikana yang cantik, tapi cantiknya hanya di dunia, kalau di akhirat. Ya, tadi saya pertanyakan ini. Kalau kalian dituntut setia di dunia, kalian harus mengajarkan anak-anak kalian menjadi anak-anak pengikut Yeshua Hamasiah, ya kan? Nah, ketika kalian di surga, kalian mendapatkan rumah yang katanya nanti kayak dari kristal, bla 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 bla. Apakah rumah itu akan hidup kau sendiri saja? Sementara ketika di surga, kau sudah ketemu, hei Papa Michel, hei Mama Michel, rupanya kita sama-sama di surga ya, tapi kita beda rumah loh. Kalau saya tahu kayak begitu, kalau saya tahu kayak Mama Michel, ya kan, saya akan mencari perempuan-perempuan lain. Toh juga apa? Toh juga tidak bisa kawin mengamin, jadi ini nonton saya bagaimana ini? Ini yang saya tanyakan. Kalau kalian saling mengenal suami istri di surga nanti, apakah tetap kalian ditempatkan dalam satu rumah walaupun tidak kawin mengawin? Karena apa? Karena nanti kasih tahu nonot kalian ataupun dia kalian punya barang itu tidak berfungsi sama sekali. Jadi itu lebih bagus dilem, ya Ateko ditutup baik-baik, hanya cakupan satu untuk mengeluarkan air kencing. Itu maksud saya, Mikana. Apakah kalian saling berkumpul nanti? Percuma dong kau didik anak menjadi anak yang pengikut Yesus Hamasiah, tapi kalian saling mengenal di surga tidak bisa berkumpul. Percuma dong ibu kamu taat kepada ibumu, kepada ayahmu. Toh juga di surga kalian saling kenal mengenal, tetapi tidak bisa berkumpul. Jadi apa gunanya rumah besar dari kristal dari bla bla bla, sementara kita tidak bisa berkumpul dengan anak, suami, dan orang tua kita? Apa gunanya? Saya tidak membicarakan kelamin. Dari tadi Mikana membicarakan kelamin karena bidadari. Saya sudah bilang bidadari itu tidak diperuntukkan pemakan bebong. Enggak. Kalian cantik pun di dunia, belum tentu kalian tuh cantik di surga. Karena apa? Di dunia belum tentu kalian cantik juga bagi kami. Gitu loh Mikana, lanjut. Oke, jadi ya, Nora sudah mengakui teman-teman bahwa memang di surga mereka disediakan bidadari-bidadari ya. Dan bidadari-bidadari itu katanya bukan untuk pemakan bebong.
Yang jelas mereka Hana, sudah mengakui. rasanya nggak adil kalau kau ambil satu elemen, ya. Ya sebentar sabar dulu Ustadz El, ya. Nggak apa-apa. Itu silakan iman kamu, ya kan? Tapi begini, saudara-saudaraku. Kalau si Nora memaksa saya untuk menjelaskan bagaimana berkumpul, Kak, yang jelas di surga itu sukacita yang besar, kita bersama berkumpul bersama anggota kerajaan Elohim, mau keluarga kita mau apa, ya. Karena di Efesus 2 kita itu menjadi anggota kerajaan Elohim, kerajaan surga. Tetapi yang jelas Tuhan Yesus HaMasyiah, satu saja yang kalian ingat ini ya. Catat, ingat betul-betul. Perhatikan betul-betul. Tuhan Yesus HaMasyiah sudah memberitahu bahwa di Matius 22 ayat 29 sampai 30. Kalau ada yang mengajarkan, ada lagi yang menganggap di surga itu ada kawin mawin. Disediakan begini begitu, disediakan wanita-wanita, disediakan laki-laki. Itu Tuhan Yesus HaMasyiah mengatakan itu adalah ajaran sesat. Karena apa? Tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Karena apa juga saudaraku? Kitab suci sudah jelas mengatakan nggak ada disediakan bidadari-bidadari. Cerita bidadari itu kayak cerita-cerita di kayangan. Karena itu nggak mungkin terjadi saudaraku. Itu nggak mungkin ada. Nggak akan mungkin itu ada di surga disediakan bidadari-bidadari. Itu cerita kayak di kayangan saudaraku. Cerita-cerita kayak peri-peri. Padahal peri-peri itu nggak ada. Karena surga itu kudus, surga itu suci. Di bumi saja kita harus menjaga diri, kita harus menjaga diri kita harus melakukan kekudusan. Kita nggak boleh kawin sana sini, apalagi di surga, saudaraku. Jadi itu saja ya bantahannya, biar Tuhan Yesus HaMasyiah yang memberikan pencerahan. Haleluya. Ya Hana. Sebentar, Ustaz. Saya suka sama Mikana ini. Suka sekali. Tidak lupa dia terakhirnya. Haleluya. Tepuk tangan. Lagi sekali lagi. Ya suka. Bukan. Kenapa saya suka? Dia beda dari saudara Kristen yang lain ya. Kalau saudara Kristen yang lain itu menjelaskan keimanan itu lebih fokus itu kepada yang lain daripada apa. Walaupun agak sedikit ngelantur ya. Tapi memang sedikit ya Ustadz ya, sedikit ya. Tapi memang ya, saya memang senang. Terserah Mikana mau menanggapi soal bidadari, tapi intinya saya sudah katakan ya. Bidadari-bidadari itu bagi kami wanita muslimah yang akan nanti masuk surga itu cantiknya. Cantiknya dikatakan di situ. Cantiknya, apalagi kalau kayak Ustadz El itu mau menginginkan istri lagi, nanti cantiknya melebihi dari cantiknya bidadari. Itu wajar, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maka dikatakan di surganya Islam itu bebas. Konteks bebas bukan bebas mengikuti seperti nafsunya dunia. Nafsunya dunia itu berserta dengan iblis, setan. Tapi kalau di surga tidak ada nafsu dunia lagi. Kan seperti itu. Tapi mau terserah diterima Mikana atau tidak, itu terserah. Ya kan? Poin yang dari sini sudah fix bahwa apa? Mikana memang tidak bisa menjelaskan mereka akan bersatu lagi dengan pasangannya atau tidak. Saya terima itu. Karena dia tidak mau bernarasi yang tidak ada datanya. Saya masih di situ, masih respect lah. Ya kan? Kalau tidak ada data, dia tidak mau berspekulasi. Lebih bagus seperti itu daripada yang mengada-ngada. Ya kan? Nah, tunggu dulu. Saya mau ketawa tadi tuh loh. Tapi maaf ya Mikana ya. Kalau saya mengatakan, ya kalau perempuan oteng, memang tidak akan pernah ada yang cantik. Tunjukkan perempuan oteng yang cantik sama saya. Kalau mereka masih makan bebong, sama saja juga tidak akan pernah cantik. Kan begitu. Lanjut Bapak El, lanjut. Tapi Mikana kok cantik kok, karena iPhone mulu, cantik kok. Bukan, cantik itu relatif. Karena apa? Semua manusia, wanita di dunia itu cantik. Laki-laki semua ganteng. Karena apa? Kejadian 1:27 kita diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Gambar dan rupa Elohim. Jadi perempuannya menurut rupa siapa? Semua wanita di dunia ini cantik. Semua laki-laki itu ganteng. Ya, karena apa? Kita diciptakan itu sempurna. Semua manusia diciptakan itu sempurna. Iya, kalau rupa Elohim buatlah laki-lakinya ya kan. Terus kalau yang artinya sempurna semua, gitu loh, ya. Ya, tapi memang ya kalau diskusi sama saya, lawan diskusi saya memang harus jaga etika dan adab. Kalau diskusi saja berbasis data, tapi jangan sampai menghina sesembahan lawan diskusi ya itu. Jangan menghina sesembahan atau junjungan lawan diskusi, oke? Jadi silakan, apa yang mau ditanya Ustadz El, ya? Saya mengkantar, jadi apa yang Anda saya izin apa ya? Izin off cam dengan apa ya? Ya nggak apa-apa Bunda. Oke. Ini yang Anda katakan tadi, semuanya itu framing itu sebenarnya bukan ajaran lengkap. Tapi ini namanya penyempitan makna. Anda menyempitkan makna itu. Karena sorga dalam Al-Quran itu surat At-Taubah ayat 72, sorga itu bukan hanya fisik, tapi juga ketenangan, kebahagiaan, tidak sakit, tidak ada iri,
dan puncaknya adalah ridho Allah. Itu puncaknya, ridho Allah. Indal liqa'i rabbi, juga ketemu dengan Allah. Kalau kamu bahas, ambil satu elemen saja dari sebuah sistem lalu dijadikan definisi keseluruhan, ini bukan analisis namanya, ya, bukan analisis, ini namanya seleksi bias, Mikana. Ya. Kan di dalam book Revelation itu ada perjamuan kawin anak domba dan mempelai perempuannya. Revelation 19 ayat 21. Kalau simbol pernikahan Revelation dianggap rohani, kenapa simbol pasangan di dalam Islam dianggap aseksual? Jadi masalahnya bukan teksnya, tapi standar ganda dalam membaca simbol. Kalau mau jujur, secara ilmiah, ya, kita harus baca semua teksnya dengan standar yang sama. Bukan mengubah atau diambil satu simbol jadi serangan, sementara simbol lain dijadikan spiritual. Kalau definisi agama diambil cuma satu potongan kecil, lalu dijadikan kesimpulan, itu bukan teologi. Itu namanya screenshot tanpa teks. Ya. Jadi, Mohon maaf Ustadz, mohon maaf. Tadi saya sudah menjelaskan berdasarkan dalil, itu adalah iya, I see. perumpamaan, Tapi kau ambil bukan cuma secara satu. lahiriah, ada Cuma kamu ambil kawin-mawin. satu. Saya hanya mengkonter, ya, konter. Seperti 7 bidadari. Anda bilang tadi hadis itu tidak pernah menyebut bahwa surga Islam itu hanya itu. Kita luruskan, hadis 72 bidadari itu konteksnya syahid, orang-orang yang gugur di jalan tertentu, bukan deskripsi semua penghuni surga dapat 7 bidadari. Itu harus dikanter. Ini namanya logical fallacy. Ini penting. Kamu sedang melakukan kesalahan logika, mengambil bagian kecil dari satu kategori, lalu menjadikannya definisi keseluruhan sistem. Makanya ini disebut hasty generalization atau generalisasi terburu-buru, ngambil